Puji Tuhan, selamat malam, damai sejahtera memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, Markus 13, ayat 1 sampai dengan ayat 2 terlebih dahulu, sebelum kita membaca ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Bait Allah akan diruntuhkan. Ya, Ketika Yesus keluar dari bait Allah, ya, seorang muridnya berkata kepadanya, ya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." betapa kokohnya batu-batu itu menurut pemandangan murid-murid. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu menurut pemandangan murid-murid. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, Lalu Yesus berkata kepada murid, terus, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, ya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, terus, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." puji Tuhan. Yang lama harus diruntuhkan. Yang lama harus dirubuhkan. Ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya, setelah dirombak menjadi suatu kehidupan yang baru, terus, Nasihat supaya berjaga-jaga. barulah yang terakhir kali yang harus kita perhatikan ayat 33 terus. Hati-hatilah Nah, dan berjaga-jagalah. Ini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah terus. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya Puji tiba. Tuhan. Yang terpenting ialah berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Mengapa? Demikian Yesus berkata. Sebab Yesus berkata, selanjutnya Yesus berkata, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari. Kalau tuan rumah tahu pencuri datang di malam hari, pasti dia berjaga-jaga. Jadi kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Seorang pun tidak ada. Anak pun tidak ada. Hanya Bapa yang tahu. Mengapa? Apakah Tuhan menginginkan kebinasaan manusia? Tidak. Justru supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau sudah tahu, tidak perlu berhati-hati. Karena kita tidak tahu, perlu dibutuhkan soal berhati-hati dan soal berjaga-jaga. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Rut 3 ayat 4 dan ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya, baca. Jika ia membaringkan diri tidur, Ya, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Ketika Yesus mati, ia dibaringkan dalam kuburan. Berarti semuanya sudah terlaksana. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan dengar suara daging, suara asing. Perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Itu loh sekarang persoalannya. Lalu terus, Kemudian datanglah dekat, ya, singkapkanlah selimut dari kakinya, ya, dan berbaringlah di sana. iya. Lalu ayat 7 sampai 8. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, Ya, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. dia Boas tidur pada ujung timbunan jelai itu terus. Kemudian datanglah perempuan itu. Iya, dia lakukan tepat seperti apa yang dikatakan Naomi. Itu loh yang harus diperhatikan terus. Dekat dengan diam-diam, Iya, terus. disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, Ya. dan berbaringlah ia di situ. Itu loh saudara. Terus ayat 8. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, Iya, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, iya. dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Puji Tuhan. Sampai 9. Bertanyalah ia, Bertanyalah Boas kepada Rut. Terus. "Siapakah engkau ini?" Iya, Jawabnya, iya. "Aku Rut hambamu. Aku Rut hambamu. Terus. Kembangkanlah kiranya sayapmu, Kembangkanlah melindungi hambamu kiranya ini. sayapmu melindungi hambamu ini. Terus. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam berhati-hati dan berjaga-jaga, di sini kita perhatikan
pribadi Rut menantikan dua perkara penting dari Boaz. Satu, perlindungan dari sayap Allah. Amin, saudaraku. Itu penting. Itu yang memelihara bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka didukung di atas kepak sayap Allah. Mereka dilindungi di atas kepak sayap Allah. Sampai pada puncak dosa gelap malam. Ini petang hari. Sampai pada memasuki gelap malam. Kita dilindungi oleh dua kepak sayap Allah. Itu yang pertama. Maka kalau kita datang beribadah hanya dalam bentuk Taurat. Karena kita sudah bekerja, ya sudahlah. Sesudah melayani, sudahlah. Tidak perlu firman dilakukan. Firman yang didengar tidak perlu dilakukan. Kesalahan besar. Yang kedua. Tolong baca lagi. Jadi di dalam berjaga-jaga, pribadi Rut memperhatikan dua perkara, yaitu perlindungan dari sayap Allah. Satu. Yang kedua, baca. Bertanyalah ia, Ya. siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, aku Rut, hambamu. Ya. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Terus. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kemudian yang kedua, penebusan. Jadi dalam kita berjaga-jaga, yang kita butuhkan adalah penebusan. Yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu loh soal berjaga-jaga. Yang kita harapkan adalah penebusan. Dan Tuhan telah mengerjakan penebusan. Tuhan telah memperdamaikan dosa kita di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Mengapa di dalam hal berjaga-jaga, di kaki, datang di bawah kaki Boaz, mengharapkan dua perkara itu? Karena dia melakukannya dengan tepat, seperti yang diperintahkan oleh Naomi kepada dia. Perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Sebab itu di dalam Injil juga, seorang perempuan bertanya kepada malaikat, di mana engkau baringkan? Dia tanya, di mana engkau baringkan Tuhanku? Itulah sikap mempelai. Jangan mengembara, tidak jelas. Tidak ada tempat berbaring, tidak jelas. Ibadahnya hanya Taurat saja. Pokoknya sudah memimpin pujian, sudah. Melayani musik, sudah. Tidak perlu mengamalkan firman yang didengar. Itulah sikap teman-teman. Sikap dari orang bodoh, bebal. Saya sudah katakan, Tuhan tidak pedulikan di waktu yang lalu. Mungkin selama ini mengabaikan firman yang didengar. Sekarang harus banyak berubah. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan baik-baik. Lalu, kemudian, baca lagi ayat 4 itu. Perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Lanjut, kemudian. Kemudian datanglah dekat. Nah, terus. Singkapkanlah selimut dari kakinya. Ya. Dan berbaringlah di sana. Terus. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Selanjutnya perhatikan. Ketika ia berbaring di kaki Boaz, maka Boaz akan memberitahukan kepada Rut apa yang harus dilakukan oleh Rut. Maka kalau kehidupan kita selalu mengembara, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kalau kita memiliki roh seperti roh teman-teman, tidak mengerti rencana Tuhan. Seperti orang dunia. Lebih mengutamakan perkara lahiriah, lebih mengutamakan perkara di bawah, lebih mengutamakan perkara lahiriah di muka bumi ini. Daripada ibadah dan pelayanan. Tidak mau mencari tempat untuk berbaring. Sehingga tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Rut, saat dia berbaring di kaki Boaz,
pada saat itulah Boas memberitahukan segala sesuatu yang harus ia lakukan. Tiadalah mungkin kita dapat melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, yang sempurna kalau Tuhan tidak memberitahukan rencana-rencana itu dalam kehidupan kita. Jangan sombong. Kita adalah bangsa kafir yang mendapat kemurahan dari Tuhan.